Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali dapat menjumpai Anda kembali dalam acara talkshow kita yang malam ini sangat spesial karena kita akan sama-sama membicarakan tentang menyusuri jejak Kartini. Setiap tanggal 21 April selalu merupakan hari yang istimewa bagi kaum wanita di Indonesia. Dan malam ini juga sangat spesial karena kita sudah mengundang tamu-tamu yang sangat istimewa. Langsung saja CEK perkenalkan berikut ini siapa saja perempuan-perempuan hebat yang hadir pada malam hari ini. Di sebelah kanan CEK, aduh Ibu Oke Hatta Rajasa, apa kabar Ibu? Baik CEK. Ini Ibu yang selalu saja ya memberikan inspirasi bagi perempuan-perempuan Indonesia. Beliau adalah tokoh perempuan nasional di Indonesia dan tentu saja seorang istri yang selalu mensupport suami tercinta yang saat ini adalah Menteri Perekonomian, Koordinator Perekonomian ya Bu ya, Republik Indonesia, Bapak Haji Hatta Rajasa. Selamat datang di Kota Palembang Ibu di tengah kesibukannya. Iya baik. Iya baik. Di sebelah Ibu Oke ini juga ada Ibu yang sangat cantik, Ibu Ade Hafiz Thohir. Apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah. Iya, sehat Ibu ya? Sehat, alhamdulillah. Iya, Ibu juga pastinya sangat sibuk karena akan selalu mendampingi Bapak menjadi calon wakil Gubernur Sumatera Selatan. Sosialisasi terus dilakukan ya Ibu ya? Ya, tetap dilakukan. Baik. Di sebelah Ibu Ade juga ada Ibu Linda Iskandar. Ibu Linda kabarnya sehat? Selalu sehat. Warna bajunya merah ini Ibu Oke paling terang nih ya. Selalu ceria ya. Ibu Linda juga sangat sibuk karena Bapak juga akan maju sebagai calon Bupati Oki ya Ibu ya. Juga sosialisasi saat ini. Nah yang paling kanan ini adalah Ketua Puan Sumsel, Ibu Cik Nona Haris. Apa kabar Ibu? Baik. Aduh ini perpaduan putih dan biru menyejukkan sekali. Paling ujung iya Ibu, kita nanti akan berbincang juga tentang kegiatan dari Puan ya Bu ya. Baik pemirsa, kita sudah berkenalan dengan ibu-ibu yang hadir di sini dan saatnya kita akan berbincang-bincang. Namun kita informasikan dulu kepada pemirsa ya ibu-ibu bahwa pagi tadi sudah berlangsung acara Puan Fun Bike yang berlangsung dengan sangat sukses dan meriah. Ibu Oke juga hadir ya. Bagaimana Bu dengan kegiatan ini? Tentu sangat senang ya Bu ya. Iya. Saya rasa itu kegiatan perempuan ya. Di mana memang perempuan itu tidak hanya kalau kita hari ini memperingati Hari Kartini, betul. Maka buat saya perempuan adalah juga selain motor, ya. Inspirasi dalam keluarga, betul. Juga pengikat dalam keluarga. Betul Jadi sekali. apa yang dilakukan tadi adalah bagian bagaimana perempuan khususnya untuk mengajak mulai dari diri, keluarga dan masyarakat tentunya bahwa kesehatan itu menjadi penting gitu loh. Jadi tidak hanya cuman butuh bagaimana kita berkiprah, tetapi bagaimana kita berkiprah kalau kita tidak sehat. Jadi kira-kira misinya seperti itu gitu, sehingga kita ingin mengajak semua orang menjaga kesehatan. Kesehatan. Baik, jadi senang sekali bisa dihadiri juga langsung oleh Ibu Oke. Di samping silaturahmi juga kangen-kangenan ya Ibu ya. Baik, nah sekarang kita akan tanya langsung ini kepada Ketua Puan Sumatera Selatan Perempuan Amanah Nasional Sumsel, Ibu Cik Nona. Ini bagaimana kegiatan yang kita laksanakan pagi hari tadi, bisa dijelaskan Ibu? Alhamdulillah. Ya. Pagi tadi memang telah berlangsung kegiatan Fun Bike ini. Ya. Di sini acaranya sangat meriah. Sukses juga, panitia juga di sini menyiapkan beberapa hadiah, hadiah. Untuk menarik ya? Untuk menarik. Di sini juga bukannya hanya mengadakan sepeda santai, ada sepeda hias khusus untuk anak-anak, lomba senam. Pokoknya ibu-ibu sangat antusias. Oh iya, jadi acara ini. Kegiatan ini di samping olahraga juga sepeda hias, sepeda santai, mungkin ada hal-hal tertentu juga yang ingin disosialisasikan ya. Mungkin Ibu Ade bisa menambahkan. Ya, kami di sini juga alhamdulillah bisa berapresiasi juga dengan menanam tanaman. Oh, untuk ditanam di
di sekitar lingkungan Palembang dan juga semua peserta alhamdulillah mendapatkan masing-masing satu tanaman ya, Cik Nun. Satu tanaman Untuk ditanam di pekarangan rumahnya. Itu menandakan bahwa kami sebagai wanita Indonesia peduli juga terhadap lingkungan. Ada penghijauan juga ya, ya Ibu ya. Gitu. Iya, ini sangat menarik ya. Jadi ibu-ibu ini luar biasa, ini kegiatannya ya sangat aktif dan juga punya misi-misi tertentu. Ini memang sangat berkaitan ini dengan tema kita hari ini, menelusuri jejak Kartini. Langsung ke Ibu Oke. Ibu Oke, ini masih sejalankah cita-cita perjuangan nafasnya Kartini dengan kegiatan atau yang dilakukan oleh ibu-ibu zaman sekarang ini, Bu? Saya rasa Cik Eka ini sangat relevan karena Kartini, Ibu Kartini sendiri adalah beliau pada masanya memang beliau melakukan satu terobosan yang pemikiran, langkah dan juga sikap yang beliau lakukan itu satu terobosan yang pada waktu itu belum bisa dilakukan oleh kebanyakan perempuan yang lain. Betul. Bahkan sampai sekarang juga masih ada sebagian perempuan masih harus berjuang untuk eksistensi dirinya untuk diakui. Nah, apa yang tadi pertanyaan relevansinya dengan saat ini? Ibu Kartini adalah inspirator, motivator dan juga menimbulkan ide-ide pemikiran baru. Nah, sekarang memang kalau tadi dikatakan oleh Ibu Ade juga oleh Cik Nona, apa yang dilakukan oleh perempuan-perempuan di Palembang melalui organisasi Puan yang memang kebetulan Ibu Cik Nona sebagai ketuanya, saya rasa sangat mendukung. Perempuan adalah dalam agama katanya tiang agama, perempuan juga dalam rumah kita tahu dia adalah motor dari rumah tangga. Kalau ibunya mau mencontohkan kepada anaknya, menanam yuk kita melakukan menyelamatkan lingkungan yuk dengan satu pohon. Saya rasa itu sudah sangat berarti. Dengan apa yang ibu lakukan itu sudah sangat berarti. Nah, itulah perempuan Indonesia sekarang dibandingkan dengan dulu mungkin belum punya kesempatan seperti itu. Jadi memang betul-betul menginspirasi kita semangat Kartini, dan ini juga ditunjukkan betul oleh Puan. Jadi kelompoknya bukan kelompok, bisa dijelaskan mungkin ya. Siapa yang bisa menjelaskan? Ibu Cik Nona. Puan sendiri memang suatu wadah tertentu yang dalam Partai Amanat Nasional punya tempat yang spesial, Ibu ya? Iya. Kebetulan Puan, Perempuan Amanat Nasional ini salah satu sayap partai yang paling pertama ada di sayap partai. Artinya memang sangat istimewa setelah partai. Bahkan ada Puan. Puan ini adalah badan ortom yang di bawah naungan Partai Amanat Nasional yang selalu diperhatikan, dan kita juga di sini mengikuti segala kegiatan yang ada pada partai politik ini. Oh, begitu. Melengkapi kali. Jadi kan kalau mungkin kalau saya menangkap nih apa yang dikatakan Ibu Cik Nona tadi, jadi sebagai organisasi perempuan yang ada dalam satu wadah kepartaian, maka kiprah-kiprah perempuan bisa diwakili oleh Puan ini. Barangkali gitu, Cik Nona. Seperti itu. Oke, kalau begitu banyak kegiatan Puan ya dalam organisasi Partai Amanat Nasional ya, terutama ini yang kita lihat Ibu Oke ini pasti kesibukannya luar biasa mendampingi seorang bapak yang bernama Dr. Insinyur Haji Hatta Rajasa, yang beliau saat ini juga kita ketahui sebagai Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia, dan juga saat ini Bu ya menjabat sebagai pelaksana tugas Menteri Keuangan. Beliau juga adalah Ketua Umum Partai Amanat Nasional. Aduh, di tengah kesibukan itu juga Ibu harus selalu mendampingi dengan tugas-tugas Ibu juga sebagai tokoh perempuan nasional yang juga banyak sekali diminta untuk berbicara. Ibu bagi waktunya bagaimana kira-kira mendampingi Bapak dengan sabar kegiatannya, juga kegiatan Ibu sendiri? Gini Cik Eka, jadi tadi berangkat topik kita hari ini adalah menelusuri tentang jejak Kartini. Menurut saya perempuan itu adalah multitasking, Mbak. Jadi dia sebetulnya pada dasarnya dia bisa
kadang dia memang harus sebagai istri, ibu dari anak-anak. Tetapi kalau kita tidak membagi dengan lingkungan kita, tidak memberikan apa yang kita punya dengan lingkungan di luar rumah kita, maka menurut saya kita tidak akan kaya gitu. Kita tidak akan kaya terhadap diri, kita tidak akan kaya terhadap inspirasi yang bisa kita bawa ke dalam rumah kita gitu. Tadi kalau Cik Eka menanyakan bagaimana saya bisa menyesuaikan kira-kira. Alhamdulillah syukur, memang Pak Hatta selalu mengatakan semua yang dia buat itu adalah ibadah. Nah, dalam konteks ibadah inilah menurut saya sebagai istri maka saya harus ikhlas melakukan itu. Kalau saya tidak ikhlas maka saya tidak akan mendapat reward sebagai satu apa yang saya lakukan. Dengan saya ikhlas maka saya akan enteng gitu rasanya. Jadi saya akan enteng, saya tidak akan merasa oh kok berat bener ya, kok jadi kadang satu hari memang Cik Eka saya minimal ada 3 kegiatan yang harus berbeda gitu. Jadi seperti diketahui saya memang Ketua Harian di Dekranaz, saya juga menjabat Ketua 1 di Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu. Selain itu organisasi yang memang saya dan teman-teman pecinta tenun saya dipercayakan untuk mengkomandani, di mana saat ini saya lagi melakukan kewajiban saya sebagai konsekuensi pada tahun lalu kami mendapat penghargaan dari United Nations melalui organisasi yang mereka memang bersinergi dengan Vision for Development, sehingga saya juga harus berbagi waktu dengan bagaimana menunjukkan ini loh Indonesia, ini loh perempuan Indonesia gitu. Tapi kuncinya tadi ikhlas dan saya bagaimana membagi yang terbaik, kata Pak Hatta itu berikan yang terbaik dari yang kita punya, lakukan yang terbaiknya dari yang kita punya, dan alhamdulillah syukur begitu kita melakukan itu dengan ikhlas ya kita nggak ngerasa capek. Wah, ibu-ibu ini kelihatannya sederhana sekali kunci dari Ibu Oke, ikhlas tapi tidak terlalu mudah Bu ya. Jadi memang perlu latihan dan Bapak juga punya mutu kerja ibadah ya. Nah seperti kita ketahui ini Ibu Ade juga, Ibu Linda juga ini harus mendampingi Bapak yang memang dalam waktu dekat juga akan mensosialisasikan diri untuk menjadi pemimpin juga di Sumatera Selatan ini. Ibu Ade kegiatannya juga bagaimana? Apakah sama seperti Ibu sibuknya dan ikhlas juga kan mendampingi Bapak nih untuk maju jadi calon wakil gubernur Sumsel? Ya, alhamdulillah. Insya Allah juga bisa ikhlas sama dengan Ibu Oke. Yang mana Bapak Insya Allah harus ikhlas. Kalau nggak berat nanti. Betul. Jadi memang itu sudah bagian ya, bagi peran istri ya Bu. Peran kita baik sebagai istri, sebagai ibu, sebagai diri kita sendiri dan sebagai dari bagian masyarakat gitu. Karena tanpa ada rasa kalau kita melakukan itu dengan terpaksa gitu, kita melakukan itu dengan karena begini saya harus begini, maka keberatan itu akan makin terasa dan itu sangat membebani gitu. Waduh, betul sekali. Tapi juga dengan potensi yang dimiliki oleh ibu-ibu, terutama oleh ibu-ibu yang tergabung dalam Puan ini, rasanya juga kalau tidak dibagi, tidak akan banyak berguna ya Ibu ya. Nggak kerasa ya. Tidak terasa ya. Baik, pemirsa tentu kita ingin tahu bagaimanakah sebetulnya Kartini di masa kini, juga pandangan-pandangan Ibu Oke ya terhadap perempuan-perempuan Indonesia. Tapi sesaat lagi setelah pariwara berikut ini. Pemirsa, kembali lagi di acara talkshow kita menyusuri jejak Kartini, dan kembali kita lanjutkan perbincangan ya ibu-ibu ya. Nah ini kita ke Ibu Linda Iskandar, ini juga selalu mendampingi Bapak untuk sosialisasi ya Bu ya, menjadi pemimpin juga calon Bupati Ogan Komering Ilir. Iya, juga pastilah ke tempat-tempat atau kecamatan, ke daerah-daerah yang banyak sekali mungkin bertemu dengan kaum ibu-ibu. Apa kira-kira yang bisa Ibu lihat dari kegiatan ibu-ibu yang ditemui di lapangan? Apakah mereka juga punya semangat yang sama dengan kita saat ini Bu ya? Iya. Ya, saya sebagai istri dari Bapak Iskandar yang ingin mencalonkan diri sebagai Bupati di Ogan Komering Ilir, tentu sangat mensupport dari apa yang dicita-citakan daripada suami saya.
dalam bentuk tentunya karena ini waktu sudah sangat mendesak ya, tinggal 1,5 bulan lagi. Iya. Tentu saya dengan Bapak membagi tugas, Jadi tugas Bapak kemana, saya juga kemana. Tentu saya membagi tugas, saya memposisikan diri sebagai istri, sebagai ibu untuk datang mengunjungi ibu-ibu pengajian yang yang ada di Ogan Komering Ilir. Itu salah satunya. Dan alhamdulillah kami dalam kunjungan itu ibu-ibu itu sangat antusias sekali. Kami datang di pengajian BKMT yang ada di Ogan Komering Ilir. Yang ada di seluruh di Oki itu ada 18 kecamatan dan hampir semua kecamatan sudah saya kunjungi. Alhamdulillah sampai yang terpelosok di air sugihan dan tidak di pengajian aja. Bapak pun mengadakan turnamen karena kan belum saatnya kampanye tapi bagaimana caranya kita mensosialisasikan diri. Betul, artinya memang tugas ibu selaku istri mendampingi suami juga tentu saja menyerap aspirasi kaum perempuan ya Bu ya, tentang apa yang mereka inginkan. Ibu Ade juga seperti itu menyerap aspirasi atau potensi dari kaum perempuan dalam acara sosialisasi Bapak? Iya, tentu alhamdulillah kita juga sudah melakukan sosialisasi yang seperti yang Ibu Oke katakan tadi, kita juga sebagai perempuan Indonesia, wanita Indonesia dalam hal bersosialisasi ini kita harus bisa juga membagi waktu dengan keluarga yang mana kita hidup. Karena saya kebetulan anak-anak tinggal di Jakarta, saya di sini harus bisa mensinergikan semoga semua lancar. Sosialisasi yang dilakukan Pak Hafiz yang kalau nggak salah hanya 2 bulan ya kita melakukan sosialisasi ini yang cukup berat bagi saya, tapi insya Allah dengan keikhlasan yang Ibu Oke katakan tadi dan kemauan dari saya dan Pak Hafiz dan khususnya saya untuk belajar lebih bisa bersosialisasi dan bisa membagi waktu dan bertemu dengan semua masyarakat Sumsel. Betul-betul tidak mudah ini Ibu Oke ya. Jadi membagi waktu untuk suami, anak-anak, diri sendiri dan tentu saja juga berguna untuk masyarakat dan mengenali potensi diri itu mungkin yang paling penting ya Ibu ya. Bisa dijelaskan Ibu. Jadi bagaimana kita mengenali potensi diri dan memberdayakan diri sendiri berguna bagi yang lain. Kalau saya lihat gini Cik Eka, jadi memang perempuan zaman sekarang dibandingkan dengan zaman Ibu Kartini dulu kompleksitasnya berbeda. Tadi kalau dikatakan Ibu Ade, Ibu Linda dan juga Ibu Cinona, bagaimana saya melihat ibu-ibu calon pemimpin di daerahnya masing-masing ini nanti sudah kira-kira mengidentifikasi. Nah sepertinya tadi kan, kalau istilahnya Bu Linda tadi mensosialisasikan diri gitu kan, memperkenalkan dirinya. Tetapi saya juga percaya seperti tadi yang dikatakan Ibu Ade, bagaimana dia juga mengidentifikasi bahwa nanti kalau misalnya sampai waktunya saya memang harus berkiprah, maka saya akan bisa membantu, memberikan motivasi dan lain sebagainya buat masyarakat yang saya kenal. Nah, artinya pada waktu kita melakukan identifikasi apa-apa saja, kan kita sudah mengenali diri kita gitu. Kita sudah tahu bahwa saya harus ini, saya harus ini. Nah, saya melihat kadang-kadang gini Cinona, kita kaum perempuan suka berdalih bahwa ngurus anak di rumah gitu ya, nggak ada waktu untuk banyak bersosialisasi atau kalau nggak gini bahasanya, saya mau beribadah saja gitu. Padahal ibadah yang paling diterima kata Allah itu adalah yang bisa dirasakan orang lain, yang memberikan manfaat buat orang lain. Nah, seorang perempuan tadi saya bilang di awal, dia adalah multitasking. Kodratnya dia adalah bisa, dia adalah ibu, dia istri. Oleh karena itu pada waktu dia dengan peran dia sebagai ibu, sebagai istri, artinya dia juga harus punya rasa kepekaan terhadap keluarga. Karena dialah yang bisa menyambungkan bahasa anaknya dengan bahasa bapaknya, bahasa dia sendiri dengan bahasa bapaknya dan bahasa anaknya. Itu kalau anaknya 1. Kami kebetulan punya anak 4. Tentunya kan nggak sama. Artinya saya juga harus mengenali bagaimana anak saya juga harus bisa mengenali diri kita sendiri. Tetapi kalau kita tidak pernah bisa mengenali diri kita, bagaimana kita bisa mengenali orang lain? Betul sekali. Iya, jadi
di awal memang paling penting kita bisa kenal diri kita sehingga kita bisa tahu kapan kita bisa bagi waktu, kapan kita bisa memberikan yang kita punya buat orang lain, kapan juga kita bisa berbagi dengan apa yang orang punya sehingga kita juga mendapat benefit dari apa yang orang miliki gitu. Wah, dan itu memang perlu keinginan ya Bu, ada, perlu harus dari kita, dari kita dari kita, iya, kemampuan betul sekali. Dalam Puan sendiri, Perempuan Amanah Nasional ini banyak sekali pasti kegiatan-kegiatannya. Mungkin sepintas bisa diinformasikan kepada pemirsa kegiatan apa saja mungkin? Ya, contohnya salah satu berkunjung ke panti. Oh, sosial ya Bu ya? Panti sosial, mengunjungi beberapa panti yang memang itu semestinya yang harus kita perhatikan. Apalagi kita perempuan, perempuan ya, yang ada rasa langsung menyentuh ke masyarakat ya. Baik. Nah, ini ibu-ibu di tengah kesibukannya, kalau Ibu Oke, aduh, ini sudah seabrek-abrek ini ya, dan Ibu Linda, Ibu Adi juga ini sedang mendampingi Bapak bersosialisasi. Bapak juga sangat mendukung ya Bu ya, kegiatan yang ibu-ibu lakukan. Masih sempat ini masak-masak sedikit untuk Bapak, apa kesenangannya Pak Hatta ini kalau makannya? Kalau dibilang makan, Pak Hatta itu sukanya makanan Palembang tentunya. Ya, Palembang. Terutama pindang, terus empek-empek, terutama itu dia suka gitu, suka sekali. Tapi kalau bicara memasak, saya harus jujur bahwa saya suka rasa enak gitu ya. Tapi mohon maaf, menurut saya kita perempuan punya pilihan-pilihan gitu. Betul. Mengacu kepada perjalanan Kartini, banyak yang kita baca di buku, surat-surat yang dikirim, itu adalah refleksi pemikiran beliau. Bukan berarti beliau tidak memasak gitu ya. Beliau memasak gitu, tapi yang dia refleksikan, yang dia gambarkan adalah semangat kerjanya, etos kerjanya, ide pemikiran yang out of box, yang extraordinary gitu. Nah, ini yang harus kita lihat gitu, Mbak. Jadi memasak sangat setuju, tetapi dia harus bagaimana memasak yang sehat, memasak yang praktis, tetapi memasak itu juga bagian dari ajang komunikasi dalam keluarga. Jadi contohnya gini yang saya maksud, Mbak. Karena tadi saya bilang saya pada dasarnya kurang menguasai masak-memasak. Jadi biasanya saya bilang sama anak saya yang nomor 2, tolong dong ambilin pancinya gitu. Oh ini ya namanya panci. Oh mama nggak tahu. Akhirnya kan terjadi komunikasi. Gitu. Oh gitu ya nak ya. Di mana sih beli yang bagus? Nah itu tadi saya bilang. Jadi buat saya yang paling penting itu adalah bukan memasaknya, tetapi momen itu menjadi mempererat kita dalam satu keluarga. Walaupun kemudian anak saya yang kecil bilang, emang mama bisa masak telur? Oh bisa, mama. Kalau enggak gimana dong caranya? Jadi ini tadi saya bilang, bagaimana kita memanfaatkan setiap momen dalam keluarga itu untuk bisa berkomunikasi. Karena komunikasi ini adalah bagian yang terpenting dalam satu keluarga, dan ini juga akan menjadikan energi, kekuatan dalam komunikasi dalam keluarga ini menjadikan energi yang kita bisa bagikan kepada di luar rumah kita. Itulah perempuan. Itulah inspirasi. Jadi kan ada yang mengatakan, oh perempuan identik dengan dapur, memasak itu sudah kodratnya. Wah padahal event-event kecil pun memang bisa kita jadikan. Kita jadikan itu bukan memasaknya kemudian kita sajikan. Betul. Oh ini masakan enaknya, enggak. Tapi kalau saya yang saya lakukan, saya ajak anak-anak saya termasuk Pak Hatta untuk bisa memberikan kontribusi pemikiran juga. Bagaimana sih masakan yang enak? Betul. Jadi memanfaatkan momen bukan berarti momen-momen kecil itu justru punya nilai yang besar sekali ya Ibu untuk ya. Kehangatan. Untuk keakraban. Baik, kita juga nanti akan dengar bagaimana dengan ibu-ibu yang lain ya. Tapi setelah pariwara yang berikut ini. Pemirsa, kembali lagi di acara Talkshow kita menyusuri jejak Kartini. Baik ibu-ibu, kita kembali bincang-bincang lagi, mengasihkan ini ya, mendengar cerita dari ibu-ibu. Jadi seperti sudah diungkapkan oleh Ibu Oke, bahwa kita wanita harus jadi motor ya Bu ya, dalam rumah tangga terutama ibu-ibu. Nah tadi juga salah satu
kegiatan memasak bisa jadi kekuatan juga untuk berkomunikasi di era yang sekarang ini juga serba terbuka ibu-ibu. Kadang-kadang anak-anak juga mengkomunikasikan, wah tadi ada berita di internet begini begitu. Nah ibu-ibu sendiri juga punya permasalahan yang sama mungkin ya. Ibu Ade menyikapi era keterbukaan ini bagaimana? Ya, saya menyikapi itu dengan terbuka, namun kita juga harus tahu apa yang anak-anak bisa, kita juga harus bisa supaya nanti dia kadang-kadang anak-anak malum. Kalau saya pribadi yang merefleksi diri sebagai saya, sebagai ibu yang masih punya anak di bawah umur yang paling besar kebetulan baru SMP, yang kadang-kadang mereka yang lebih canggih dari saya pemikirannya dan ilmu IT-nya lebih canggih dari saya, dan saya masih belajar dengan dia supaya juga saya juga sama. Kadang-kadang dengan globalisasi IT itu ada, kita harus bisa memilah-milah apa yang boleh untuk anak-anak dan apa yang tidak juga. Kadang-kadang mereka semua akses bisa dibuka semuanya. Era keterbukaan ini? Iya, saya tentu sebagai seorang ibu dengan 3 orang anak, 2 anak saya udah kuliah, 1 masih SMP. Tapi 3-tiganya itu mereka dengan teknologi udah sangat concern sekali ya. Nah, saya ini justru yang tidak masih terbelakang teknologi. Terus terang aja. Tetapi saya mengikuti karena memang teknologi itu kan sangat terbuka. Dan apalagi kepada anak saya yang SMP itu saya sangat membatasi dan saya mengikuti gerak, karena saya juga tidak mau dia itu terlalu luas untuk yang ada di internet itu kan. Jadi fungsi pengawasan ya mungkin ibu ya. Pengawasan saya lebih pendampingan. Saya dampingi anak saya. Mendampingi. Tapi kalau yang udah kuliah mungkin agak sulit ya. Padahal ibunya juga sambil belajar tuh. Ngapain sih? Tapi yang SMP masih saya batasi, masih saya awasi. Jadi memang Ibu Oke ini fungsi seorang ibu, jadi memang harus anaknya lebih canggih kata Ibu Ade. Jadi memang harus membuka diri dan terus belajar bisa memberi masukan lagi. Saya rasa itu memang benar Mbak, karena kebetulan apalagi kalau anak kita udah kecanggihan gitu ya, udah sangat menguasai. Kalau yang saya lakukan, saya lebih baik tanya, kamu ajarin dong mama nggak tahu tuh gitu. Terus mama nggak tahu tuh caranya gimana sih gitu. Terus sama tuh, mama nggak usah ikut-ikut, ini kan bukan urusan mama, ini kan urusan anak muda. Loh, mama dulu pernah kayak kamu, tapi kamu kan belum kayak mama, jadi kamu ajarin dong mama gitu. Jadi bahasa-bahasa itu saya rasa intinya kayak tadi apa yang dikatakan Ibu Ade dan Ibu Linda, memang bagaimana kita ibu menempatkan diri kita, kayaknya kita lebih tahu gitu dari mereka, tapi kan mereka merasa mereka lebih menguasai, apalagi soal teknologi IT yang sekarang gitu kan. Caranya itu tadi saya bilang, kalau menurut saya kita balik aja gitu. Kita balik aja, memang iya kamu lebih tahu, tapi kamu dong ajarin mama juga dong gitu. Jadi dia akan merasa mungkin lebih oh ya mama gua nggak tahu tuh gitu. Jadi gua yang ngajarin gitu. Katanya dia begitu gitu. Jadi kalau CEK lihat dari yang dijelaskan oleh ibu-ibu, jadi memang mau membuka diri dan komunikasinya memang harus kuncinya komunikasi nyaman ya Ibu ya. Jadi bukan seperti polisi yang ngatur dan sebagainya seperti itu ya mungkin Ibu ya. Nanti dia lari di belakang, dia pergi ke namanya warnet. Kita nggak tahu kan. Jadi satu-satunya jalan itu tadi. Betul tadi kata Bu Linda, tungguin aja, dampingin aja walaupun kita nggak ngerti kan. Kita awasi, kita liatin gitu ngapain. Kalau saya tuh tadi begitu dia tanya ngapain sih di sini, mama pengen belajar gitu. Jadi kadang-kadang mengkondisikan diri kita seperti teman mereka ya mungkin Ibu ya. Bagaimana Ibu Puan yang punya banyak kegiatan kewanitaan, juga mungkin ibu-ibu dari kelompoknya Puan juga punya permasalahan-permasalahan tertentu yang tetap sama dengan ibu-ibu yang lain atau berbeda? Khusus tidak semua ibu-ibunya yang mengenal teknologi yang sekarang ini begitu canggihnya. Tapi benar kata Ibu Oke bahwa kita tadi harus belajar membuka bahkan diri, melihat ke anak tadi. Kalau misalnya ngapain tadi mama deket-deket ke sini, nanya ya mama mau belajar, pengen tahu seperti kamu. Tapi artinya kan kita nggak terlalu tertutup sekali dengan teknologi yang sekarang. Betul, iya. Nah ini ke Ibu Oke, jadi Ibu
karena sudah begitu banyak tentunya pengalaman mendampingi Bapak dengan begitu juga banyak tugas. Ibu juga pastinya sudah melihat bagaimana potensi-potensi perempuan ya Bu ya, mungkin pemberdayaan perempuan yang dilakukan selama ini, bisa berbagi cerita juga tentang penghargaan yang pernah didapat Ibu dari PBB. Jadi memang pada waktu tahun 2012 itu Millennium Development Goals yang sudah mau berakhir, maka WHO persisnya melihat model atau cara apa untuk melihat keberlangsungan agar kaum perempuan itu memang bisa mengatasi soal kematian ibu dan anak itu tadi dengan berbuat. Nah, berbuatnya itu adalah dalam konteks pemberdayaan masyarakat di lingkungannya itu tadi. Nah, keterkaitannya saya pada waktu itu adalah sebagai ketua dari Cita Tenun yang memang organisasi ini melakukan pelatihan pemberdayaan buat kaum perempuan khususnya penenun di beberapa daerah di Indonesia. Jadi tadi CEK pertanyaannya memang kebetulan karena kami dan teman-teman melakukan pelatihan untuk meningkatkan mutu dan kualitas dari kain tenun sebagai produk yang bisa dilaku di pasar. Jadi sekarang kebetulan CEK teman ada 2 desainer kita masih ada di New York. Mereka menampilkan karya-karya mereka sebagai karya pembuka di Fashion International Group di sana untuk bisa berkarya. Tetapi apa yang mereka tampilkan itu adalah hasil dari para perajin, hasil daripada perempuan-perempuan yang memang dia memberdayakan dirinya. Tadi kata-kata pemberdayaan perempuan itu tadi. Jadi memang kalau kita lihat perempuan itu bisa akan menjadi centralized dalam satu keluarga kalau dia juga bisa memberikan kontribusi keekonomian dalam rumah tangganya gitu. Nah, inilah yang bisa kita lakukan. Caranya memang tidak mudah, tapi sangat mudah sebetulnya kalau dia mau melihat potensi dirinya. Kayak tadi masak-memasak atau soal IT, artinya katakanlah soal pendidikan. Bagi orang yang memang suka memasak, maka dia tahu makanan apa yang paling enak yang disukai keluarganya. Dan ini bisa ditawarkan kepada lingkungan sekitar. Mau nggak beli sayur pindang saya? Gitu. Nah, mungkin pindang saya agak beda. Pindang saya sama pindangnya CEK mungkin ada perbedaan. Tentu ini kan kalau saya jual kepada Ibu Ade atau kepada Ibu Linda, ada yang menarik gitu kan untuk mereka beli. Nah, ini tadi itu salah satu bagaimana dia mengidentifikasi lalu dia melakukan usaha untuk ekonomi tadi. Dan yang soal perajin itu tadi mereka kan berkarya, mereka membuat. Tapi kalau apa yang mereka lakukan atau mereka hasilkan itu hanya begitu-begitu saja, maka dia tidak akan punya nilai ekonomi yang bisa mengangkat ekonomi keluarganya. Tapi kalau itu bisa ditambah motifnya atau warnanya diikutin tren sekarang, kan ini kan memberikan nilai jual. Nah, nilai jual inilah yang akan memberikan nilai tambah dalam ekonomi rumahnya. Nah, nilai tambah dalam ekonomi rumah tangga inilah yang kita katakan adalah pemberdayaan perempuan itu tadi. Iya, jadi wah memang nantinya selaku istri-istri dari calon-calon pemimpin di masa depan ini, ibu-ibu memang harus betul-betul jeli ya Bu ya, melihat potensi dan membangkitkan mungkin. Dan harus mau ya. Kalau dia nggak mau dengan berdalih udah deh atau katakanlah dengan berdalih karena suaminya bilang di rumah saja atau istilah di wong Palembang ini kan ngomongnya iyalah wong rumah. Jadi kita wong rumahan kan. Jadi wong rumah yang memang harus di rumah ya Bu. Padahal tidak itu. Iya, betul-betul. Nah, bagaimana ibu-ibu sudah siap ya untuk menjadi motivator mungkin Bu ya, fasilitator dari ibu-ibu nanti yang insya Allah nanti pada saatnya memang harus mendapat pembinaan khusus ya, juga menemukan potensi ibu-ibu di tempat-tempat yang dikunjungi. Iya. Saya lihat wanita Sumsel cukup baik. Karena kita lihat pertumbuhan UKM di Sumsel, ya Ibu Oke juga sebagai pembina untuk UKM tenun ya Ibu Oke. Di situ kita bisa melihat potensi Ibu dan bisa kita lebih gali lagi. Dan saya lihat juga di Sumsel ini merupakan kota pariwisata ya Bu Oke ya. Dimana wah kalau kita makan di sini Masya Allah. Kalau soal makan luar biasa. Kuliner ya, wisata kuliner. Itu bisa dijadikan juga sebagai komoditi betul. untuk peluang ibu-ibu untuk bisa
beraktualisasi di situ sebagai yang punya restoran empek-empek terkenal begitu. Ini atau kalau nggak mungkin ininya Mbak, packagingnya kali. Kan kalau sekarang selama ini mungkin kan biasanya kan kalau perempuan tuh kreatif tuh. Betul. Jadi mungkin kalau sekarang selama ini kan dia ditaruh di ini, tapi nanti mungkin dia dikasih kayak apa ya, di 3 empek-empek terus 1 cuka tapi di pita gitu jadi 1 gitu kan. Kemasannya juga harus menarik. Iya, terus mungkin tempatnya tuh kayak kotaknya tuh kan dari tenun blongsong yang dikasih listnya gitu kan. Dan dengan kemajuan IT mungkin ibu-ibu juga bisa berjualan dengan memanfaatkan internet sebagai online shopping bagi ibu-ibu Sumsel. Ini kita harus rembukan khusus ini Bu ya. Jadi nanti mungkin Ibu Linda buat pempek, CEK khusus kita nanti kemasan, ada Ibu Ade yang internet, kita bahas secara khusus. Jadi ibu-ibu tidak harus keluar rumah, dia juga berkreasi dari rumah. Iya, betul sekali. Baik pemirsa, semakin menarik perbincangan kita. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, masih di acara talkshow kita menyusuri jejak Kartini dan kita sudah sampai pada segmen yang terakhir, tapi kita akan tetap berbincang-bincang dulu ini ke Ibu Linda, ini bagaimana hasil penelusurannya ke berbagai tempat ya, khususnya di Oki, pemberdayaan perempuannya berjalan dengan baik Ibu untuk usaha-usaha kreatif rumah tangga mungkin? Mungkin kalau hal yang seperti yang Cika tanyakan bukan kapasitas saya untuk menjawab itu mungkin istri bupati. Tapi pantauan setelah saya belusukan ke daerah-daerah di Oki, memang banyak potensi-potensi yang akan bisa kita gali, terutama di Oki atau di Kayu Agung itu kan terkenal dengan kerupuk kemplang. Oh iya, sangat enak. Mungkin nantinya seandainya Bapak terpilih menjadi bupati, saya akan turun membina daripada ibu-ibu di daerah-daerah, bagaimana potensi apa yang ada di daerah itu. Seperti tadi yang saya bilang di Kota Kayu Agung sendiri terkenal dengan kerupuk kemplangnya bagaimana pembinaan kerupuk itu kita kemas dalam kemasan yang lebih baik lagi agar dapat dijual dengan harga yang lebih baik. Nilai jualnya jadi lebih tinggi betul. Ibu Ade juga punya pengalaman atau pandangan khusus? Saya juga sempat melihat potensi-potensi ibu-ibu di Sumatera Selatan yang menebat UKM dengan terkenal dengan songketnya, yang mana songket pembuat songket itu bukan bekerja untuk dia sendiri, tapi dia juga memakai dari pesanan dari toko. Nah, di sini kita melihat bahwa kita bisa berdekat dengan mereka. Bagaimana caranya nih supaya mereka punya modal sendiri? Seperti kita membuat koperasi bagi pengrajin-pengrajin itu supaya dia bisa lebih berdaya lagi, lebih berdaya dari sekarang, bisa menjual produknya lebih lagi. Jadi harus langsung apalagi langsung kepada pembeli. Juga mungkin kita ajarkan juga bagaimana berjual online, barangkali bisa dijual ke luar negeri sekalipun dia bisa kirim keluar langsung. Memang ini ibu-ibu calon pemimpin harus punya terobosan Ibu Oke ya. Jadi memang dan terobosan itu memang yang menguntungkan masyarakat. Mungkin Ibu Oke punya pandangan juga atau punya pengalaman terhadap ibu-ibu yang industri rumah tangga? Kebetulan saya ketua harian Dekranas. Nah, yang saya lihat memang seringkali kalau di daerah itu kita sekarang ini nanti Dekranas saya kira melakukan penilaian untuk Dekranas Award, di mana Dekranas Award itu diberikan penghargaan baik kepada perajin maupun Dekranasda yang menjadi pengelola. Jadi mohon maaf, biasanya ibu-ibu bupati, ibu gubernur itu kan menjadi ketua Dekranasda setempat. Nah, kita akan melihat gitu, ada survei yang kami lakukan seberapa jauh mereka melakukan pembinaan seperti yang tadi dikatakan Ibu Adi tadi, supaya kenapa? Fungsi kita sebagai ibu ketua Dekranasda, Dewan Kerajinan Nasional Daerah, maka dia harus bisa memaksimalkan
potensi-potensi yang ada di daerahnya, baik makanan maupun kerajinan. Khususnya kalau kerajinan memang berkaitan sama di Keranas. Tapi peran seorang ibu dari PKK itu juga mengcombine antara potensi-potensi lokal tadi. Nah, yang harus kita lakukan itu adalah memang setelah kita identifikasi, kalau kita lakukan pembinaan, maka dia betul-betul kita bina, kita hantarkan gitu. Artinya pembinaan itu menghantarkan produk lokal ini menjadi produk yang layak diterima pasar. Tapi kita tidak juga menutup mengatakan bahwa oh nggak apa-apa itu bukan tanggung jawab saya, nggak bisa. Begitu sudah menjadi ibu kepala daerah, maka sudah harus punya tanggung jawab melekat terhadap apa yang ada di daerahnya. Karena pada ujungnya Cik Eka, seorang perajin ataupun seorang produsen makanan, mereka membutuhkan tempat atau ruang untuk memasarkan hasilnya. Dia nggak akan bisa memasarkan produknya kalau hanya begitu-begitu saja dan tidak ada penghargaan. Jadi perlu jejaring, setuju tadi dikatakan Ibu Ade, untuk ide koperasi yang beliau pikirkan, koperasi perempuan itu memang khas banget, bagus banget gitu. Jadi langsung gitu, memang kita butuhkan langsung gitu. Akses pasar itu jadi penting buat para perajin. Betul, apalagi kalau ibu-ibu, aduh urusan ke bank ribet, ini ribet, aduh mereka taunya yang praktis ya Bu ya, yang sederhana saja dapat bantuan modal, yang memikirkannya lah ada ibu-ibu ini yang nanti akan mendampingi Bapak. Insya Allah kalau nanti saatnya tiba ya Ibu ya. Baik, kita sudah di segmen akhir. Ini adalah Kartini-Kartini kita pemirsa. Tentu kita ingin mendengar harapan mungkin ya dari Kartini-Kartini masa kini teristimewa Ibu Oke. Bisa berbagi kepada kami Bu, apa kira-kira yang harus kita lakukan atau dilakukan oleh wanita-wanita Indonesia menyikapi nafasnya Kartini? Jangan berhenti berkarya, jangan berhenti berbuat, karena itu yang menjadi menjadi semangat kita, menjadi satu istilah saya tuh hope gitu ya. Karena kita memang harus melakukan menyemangati diri kita untuk melakukan sesuatu yang lebih baik lagi, lebih baik lagi. Nah, hasil ataupun bias dari perbuatan yang kita lakukan terhadap diri kita, ada kepuasan di diri kita dan juga ada kepuasan buat orang lain. Itulah sharing, itulah berbagi dan melakukan yang terbaik, itu yang terpenting. Sederhana terdengar tapi maknanya dalam ya ibu-ibu ya. Baik, mungkin Ibu Ade ada yang mau disampaikan? Saya berharap wanita Indonesia dan khususnya wanita Sumsel bisa membuka diri dan bisa selalu belajar di kemajuan era globalisasi ini. Jangan sampai kita tidak, maksudnya mengikuti era globalisasi ada emansipasi, kita juga sama dengan pria, namun perempuan Indonesia juga harus tidak boleh melupakan kodratnya sebagai ibu, sebagai ibu dari anak-anak dan sebagai pendamping dari suami, dan kita harus menginginkan juga bahwa tetap suami sebagai imam dalam rumah tangga. Baik. Bagaimana kalau Ibu Linda? Saya tentunya sebagai seorang perempuan Indonesia menginginkan perempuan-perempuan yang ada di Sumsel ini, khususnya di Oki, agar mengambil kesempatan yang sudah ada diberikan oleh negara, di mana hak-hak daripada perempuan dan wanita dan laki-laki, negara sudah memberikan hak kebebasan, tetapi kita sebagai wanita atau perempuan harus mengikuti daripada kodrat yang ada sebagai istri dan sebagai seorang ibu. Mungkin cukup itu. Nah bagaimana dengan Ibu Cik Nona sendiri, ini sudah memang eksis sekali dalam kegiatan puannya, punya pandangan sendiri? Khususnya untuk kemajuan perempuan di sini lebih terutama untuk meningkatkan pendidikan. Apalagi di zaman sekarang ini, zamannya canggih sekali. Artinya kita harus tetap belajar dan tidak lupa juga bahwa kita adalah seorang ibu juga, seorang istri. Di sini kita jadi semangat perempuan, semangat Kartini itu tetap kita jaga semangatin sampai titik akhir dari
kehidupan. Bu, ini betul-betul mewakili aspirasi perempuan ini Bu ya. Iya, baik. Ibu-ibu senang sekali kita bisa berbagi, berbincang-bincang teristimewa ini Ibu Oke ya. Kita bisa sharing ya Ibu ya dengan kata kuncinya tadi ikhlas. Wah, itu semuanya akan terasa lebih ringan. Salam untuk Pak Hatta Rajasa yang sangat sibuk ya, itu juga membanggakan Sumatera Selatan ya Ibu ya. Baik Ibu-ibu, terima kasih atas kehadirannya, bincang-bincangnya. Insya Allah nanti kita dapat bertemu kembali di lain kesempatan. Pemirsa, selesai sudah acara Tukso kita menyusuri jejak Kartini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.